Jenderal Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, juga dieja Ahmad Yani, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 19 Juni tahun 1922, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, tanggal 1 Oktober tahun 1965 pada umur 43 tahun, adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan dibunuh oleh anggota gerakan tanggal 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Awal kehidupan: Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922 sampai keluarga Wongsorejo, keluarga yang bekerja di sebuah gula pabrik dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk Jenderal Belanda. Di Batavia, Yani bekerja jalan melalui pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalani wajib militer di Tentara Hindia Belanda pemerintah kolonial. Ia belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur, tetapi pendidikan ini terganggu oleh kedatangan menyerang Jepang pada tahun 1942. Pada saat yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan disponsori Jepang Peta Pembela Tanah Air Tentara, dan menjalani pelatihan lebih lanjut dalam Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton peta dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, juga dieja Ahmad Yani, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 19 Juni tahun 1922, meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, tanggal 1 Oktober tahun 1965 pada umur 43 tahun, adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan dibunuh oleh anggota gerakan tanggal 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Awal kehidupan: Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922 sampai keluarga Wongsorejo, keluarga yang bekerja di sebuah gula pabrik dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk Jenderal Belanda. Di Batavia, Yani bekerja jalan melalui pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalani wajib militer di Tentara Hindia Belanda pemerintah kolonial. Ia belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur, tetapi pendidikan ini terganggu oleh kedatangan menyerang Jepang pada tahun 1942. Pada saat yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan disponsori Jepang Peta Pembela Tanah Air Tentara, dan menjalani pelatihan lebih lanjut dalam Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton peta dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Pada Desember tahun 1955, Yani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum College, Fort Leavenworth, Texas.
Kembali pada tahun 1956, Yani dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta di mana ia menjadi anggota staf untuk umum Abdul Haris Nasution. Di Markas Besar Angkatan Darat, Yani menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk Organisasi dan Kepegawaian. Pada bulan Agustus tahun 1958, ia memerintahkan Operasi Agustus tahun 17 terhadap Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pemberontak di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi, dan keberhasilan ini menyebabkan dipromosikan menjadi Wakil Kepala Angkatan Darat Kedua Staf pada tanggal 1 September tahun 1962, dan kemudian Kepala Angkatan Darat Stafnya pada tanggal 13 November tahun 1963 otomatis menjadi anggota kabinet menggantikan Jenderal Nasution. Tahun akhir, plak menandai tempat ketika Yani jatuh setelah ditembak oleh anggota gerakan tanggal 30 September, mantan rumahnya sekarang menjadi museum. Perhatikan lubang peluru di pintu. Sebagai Presiden Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia (PKI) di awal 60-an, Yani, yang sangat anti-komunis, menjadi sangat waspada terhadap PKI, terutama setelah partai menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kelima kekuatan, selain keempat angkatan bersenjata dan polisi, dan Soekarno mencoba untuk memaksakannya nasakom, nasionalisme agama komunisme, doktrin di militer. Kedua Yani dan Nasution menunda-nunda ketika diperintahkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Mei tahun 1965 mempersiapkan rencana untuk mempersenjatai rakyat. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Gerakan tanggal 30 September mencoba untuk menculik 7 anggota staf umum Angkatan Darat. Sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Yani di Jalan Latuhahari nomor 6 di pinggiran Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Biasanya Yani memiliki 11 tentara menjaga rumahnya. Istrinya kemudian melaporkan bahwa seminggu sebelum tambahan 6 orang ditugaskan kepadanya. Orang-orang ini berasal dari Komando Kolonel Latif, yang diketahui Yani adalah salah satu komplotan utama dalam gerakan tanggal 30 September. Menurut istri Yani, orang-orang tambahan yang tidak muncul untuk bertugas pada malam itu. Yani dan anak-anaknya sedang tidur di rumahnya sementara istrinya keluar merayakan ulang tahunnya dengan tetap keluar istri sekelompok teman-teman dan kerabat. Dia kemudian menceritakan bahwa saat ia melaju pergi dari rumah sekitar pukul 23, ia melihat seseorang duduk di bayangan di seberang jalan seakan menjaga rumah di bawah observasi. Dia berpikir apa-apa pada saat itu, tetapi setelah peristiwa pagi itu ia bertanya-tanya berbeda. Juga, dari sekitar 211 pada malam tanggal 30 September sejumlah panggilan telepon dibuat ke rumah pada interval, yang ketika menjawab akan bertemu dengan keheningan atau suara akan bertanya apa waktu itu. Panggilan terus sampai sekitar pukul 1 dan Yani mengatakan dia memiliki firasat sesuatu yang salah malam itu. Yani menghabiskan malam dengan penelepon resmi. Pukul 7 malam ia menerima seorang kolonel dari KOTI, Komando Operasi Tertinggi. Jenderal Basuki Rahmat, Komandan Divisi di Jawa Timur, kemudian tiba dari markasnya di Surabaya. Basuki datang ke Jakarta untuk melaporkan kepada Yani pada keprihatinan tentang meningkatnya aktivitas komunis di Jawa Timur. Memuji laporannya, Yani memintanya untuk menemaninya ke pertemuan keesokan harinya dengan Presiden untuk menyampaikan akunnya.
Ketika para penculik datang ke rumah Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika ini menolak, ia menjadi marah, menamparkan salah satu prajurit penculik, dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan, membunuh umum. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan, bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal dibunuh lainnya, disembunyikan di sebuah sumur bekas. Tubuh Yani, dan orang-orang korban lainnya, disinteret pada tanggal 4 Oktober dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pada hari yang sama, Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan heroes dari revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111 Koti, 1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal untuk bintang keempat umum Indonesia, Jenderal Anumerta. Meryani dan anak-anaknya pindah dari rumah setelah kematian Yani. Meryani membantu membuat bekas rumah mereka ke museum publik yang berdiri sebagian besar seperti itu pada Oktober tahun 1965, termasuk lubang peluru di pintu dan dinding, dan dengan perabot rumah itu waktu. Saat ini, banyak kota di Indonesia memiliki jalan dinamai Yani. Pendidikan, KIS setingkat SD Bogor, tamat tahun 1935. Mulo, setingkat SMP, kelas B AFD. Bogor, tamat tahun 1938. AMS setingkat SMU, bagian B AFD. Jakarta, berhenti tahun 1940. Pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang. Pendidikan Heiho di Magelang. Peta Tentara Pembela Tanah Air, di Bogor. Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat, tahun 1955. Special Warfare Course di Inggris, tahun 1956. Bintang Kehormatan, Bintang RI Kelas 2, Bintang Sakti, Bintang Gerilya, Bintang Sewindu Kemerdekaan I dan II, Satya Lancana Kesetiaan ke-7, 16, Satya Lancana G, OM, I dan V, Satya Lancana Sapta Marga PRRI, Satya Lancana Irian Barat Trikora, Ordenon Narodne Armije II Reda Yugoslavia, 1958, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.